Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar Reza Raditya dari kelas 10 MIPA 5, kelompok 2 akan menjelaskan tentang pengertian perkembangan dan unsur-unsur serta prinsip dalam menggambar ilustrasi. Untuk yang paling awal, apa itu pengertian ilustrasi? Secara etimologi, pengertian ilustrasi berasal dari bahasa Latin illustrate yang berarti menjelaskan atau menerangkan. Yang kedua, menurut para ahli. Menurut Sudarso, ilustrasi merupakan seni lukis atau seni gambar yang diberikan untuk kepentingan lain yang memberikan penjelasan suatu pengertian, contohnya cerita pendek di majalah. Menurut Martha Thoma, ilustrasi dalam hubungannya dengan lukisan berkembang sepanjang alur dalam sejarah dalam banyak hal. Secara tradisional, keduanya mengambil inspirasi dari karya kesastraan. Hanya saja, lukisan dibuat untuk menghiasi langit-langit atau dinding, sedangkan ilustrasi dibuat untuk menghiasi naskah untuk membantu menjelaskan suatu peristiwa atau cerita. Menurut Faris, ilustrasi merupakan suatu ekspektasi dari ketidakmungkinan dan tak berbeda jauh dengan angan-angan bersifat virtual atau maya. Ilustrasi bekerja dalam berbagai diverifikasi. Dan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, ilustrasi merupakan gambar, foto, tulisan untuk membantu menjelaskan isi buku, karangan, dan sebagainya. Perkembangan ilustrasi. Ilustrasi berasal dari adanya lukisan-lukisan gua zaman prasejarah seperti Gua Altamira, Lascaux, dan lain-lain. Setelah itu, ilustrasi berkembang menjadi ilustrasi yang dibentuk menggunakan teknik cukil. Teknik cukil ini populer berkembang di Jepang dan Cina pada abad ke-8. Pada abad ke-15 ditemukan mesin cetak Gutenberg yang membuat ilustrasi dicetak secara massal. Kemudian ilustrasi semakin baik mutunya ketika ditemukan teknik cukil kayu dan ukir kayu. Masa keemasan ilustrasi di Amerika berlangsung pada abad ke-18, di mana dengan populernya surat kabar, majalah, serta buku ilustrasi, walaupun saat ilustrasi era digital yang dibuat dengan menggunakan software Adobe, Illustrator, Photoshop, SAI, akan tetapi ilustrasi dengan teknik manual justru menjadi lebih menarik, unik, serta memiliki nilai yang tinggi. Perkembangan ilustrasi di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak lama. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya gambar di dalam dinding gua. Salah satunya di Gua Leang-Liang, Maros, Sulawesi Selatan yang dibuat pada zaman Paleolitikum. Gambar tersebut berupa penjiplakan telapak tangan pada dinding gua dan juga didapati warna-warna yang dibuat dari tanah liat dicampur lemak binatang. Gambar tersebut jelas merupakan penggambaran aktivitas mereka kala itu. Setelah manusia mengenal tulisan, mulailah ilustrasi dibuat pada daun lontar, menyertai teks yang berisi ajaran tertentu, yakni wayang beber. Wayang beber merupakan gambar wayang dua dimensi yang dibeber, dibentang, yang ceritanya dituturkan oleh dalang.
Contoh seniman ilustrasi adalah Rio Sabda. Rio Sabda adalah seni berdomisili di Jakarta yang namanya sudah tidak asing lagi di dunia ilustrasi Indonesia. Bermula dari terinspirasi jajaran ilustrator yang handal pada masa kuliahnya dulu. Dengan gigih dan semangat yang pantang menyerah, kini Rio Sabda menekuni dan menjalani apa yang ia gemari, yaitu menggambar. Dan bergabung bersama rekan-rekannya di Caravan Studio tidak lama setelah lulus dari kampus Bina Nusantara, sekitar tahun 2009. Hingga kini, Rio Sabda sudah menghasilkan berbagai macam karya bersama Caravan Studio sebagai konsep artis bekerjasama dengan salah satu video game developer ternama hingga jajaran TV, serial lokal berskala internasional seperti Hallwords di HBO Asia. Seniman ilustrasi lainnya adalah Henrika Citra. Henrika Citra pada mulanya bekerja paruh waktu. Henrika Citra pada mulanya Henrika Citra pada mulanya bekerja paruh waktu di salah satu studio di Malaysia, kemudian pindah ke Batam dan dilanjutkan menjadi ke negara tetangga yaitu Singapura. Namun di tahun 2008, Henrika memutuskan untuk balik ke Medan dan bekerja sebagai freelancer. Keinginannya untuk terus belajar memutuskan untuk pergi ke Jepang dan belajar matte painting di Polygon Pictures Inc., yang merupakan salah satu studio animasi terkenal di Jepang. Sebagai ilustrator yang cukup diperhitungkan, di kancah dunia gambar ilustrasi atau animasi, hingga kini sudah banyak karya Henrika yang bisa dinikmati oleh khalayak ramai. Unsur dan prinsip dalam menggambar ilustrasi. Untuk awal, unsur ilustrasi ada garis, warna, titik, tekstur, dan gelap terang. Sedangkan untuk prinsip ilustrasi membutuhkan kesatuan, keseimbangan, irama, penekanan, proporsi, dan keselarasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dani Satria Puspani Pradana. Saya dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang fungsi, jenis, dan teknik dalam membuat ilustrasi. Nomor 4. Fungsi gambar ilustrasi. Ada beberapa fungsi gambar ilustrasi yang dapat dimanfaatkan, yaitu 1. Menarik perhatian orang. Adanya gambar yang menarik pada cover atau sampul majalah dapat menarik perhatian orang yang ingin membaca atau mengetahui isi buku tersebut. Yang kedua, memudahkan pembaca dalam memahami suatu keterangan atau penjelasan pada sebuah tulisan. Yang ketiga, sebagai sarana mengungkapkan pengalaman suatu kejadian yang diekspresikan melalui sebuah gambar. Yang keempat, menjelaskan atau memberikan gambaran singkat isi tulisan atau cerita yang disampaikan. Yang kelima, yaitu sebagai nilai keindahan dalam perwajahan. Kita akan beralih ke nomor 5. Jenis-jenis ilustrasi. 1. Gambar ilustrasi naturalis. Gambar ilustrasi naturalis merupakan gambar ilustrasi yang mempunyai bentuk dan warna yang sama dengan wujud nyata yang ada pada alam tanpa terdapat pengurangan ataupun penambahan. Contohnya saja seperti lukisan alam, lukisan gunung, ataupun lain-lain. Yang kedua, gambar ilustrasi dekoratif. Gambar ilustrasi dekoratif merupakan gambar yang fungsinya untuk menghiasi sesuatu dengan bentuk yang disederhanakan atau dilebihkan dengan gaya tertentu. Contohnya seperti ikan
yang bersampingan dengan bunga ataupun diberi hiasan yang lain. Yang ketiga, gambar ilustrasi kartun. Gambar kartun merupakan gambar yang mempunyai bentuk lucu ataupun mempunyai ciri khas tertentu. Seringkali gambar kartun lebih banyak menghiasi majalah anak-anak, komik, dan juga cerita bergambar. Contohnya seperti kartun Doraemon, Upin Ipin, dan lain-lain. Yang keempat, gambar karikatur. Gambar karikatur merupakan gambar kritikan atau sindiran yang dalam pewujudannya sudah terjadi penyimpanan proporsi tubuh. Gambar ini bisa ditemukan di majalah ataupun koran, seperti karikatur tentang presiden, politik, dan lain-lain. Yang kelima, cerita bergambar. Cerita bergambar, dalam kata lain cergam, adalah jenis komik atau gambar yang diberi teks. Teknik gambar yang dibuat berdasarkan cerita dengan sudut pandang yang menarik. Contohnya seperti cergam tentang sholat, cergam tentang belajar, dan lain-lain. Yang keenam, yaitu ilustrasi buku pelajaran. Ilustrasi buku pelajaran fungsinya untuk menjelaskan teks ataupun suatu kejadian baik yang ilmiah ataupun berupa gambar bagian. Dapat berupa foto, gambar natural, dan juga dapat berbentuk badan. Contohnya saja seperti yang ada pada PPT tersebut, yaitu gambar tentang di mana siswa meminta doa restu saat pergi ke sekolah. Yang ketujuh, yaitu ilustrasi hayalan. Ilustrasi hayalan adalah gambar hasil olahan daya cipta dengan imajinatif, dalam kata lain hayal. Cara menyatakannya seperti yang bisa ditemukan pada ilustrasi cerita, novel, komik, dan juga roman. Contohnya seperti ilustrasi mak lampir, ilustrasi penyihir, dan lain-lain. Yang kedelapan, yaitu cover buku. Cover adalah kulit atau sampul pada majalah atau buku. Gambar pada cover buku memberikan atau mewakili isi dari buku tersebut sehingga terlihat menarik. Contohnya seperti cover tentang burung hantu pada buku itu, ataupun cover pada cerita pada novel, dan lain-lain. Yaitu 9. Ilustrasi komik. Komik sebenarnya sama dengan cerita bergambar, tapi di sini komik adalah suatu karya seni yang menggunakan rangkaian gambar tidak bergerak yang penyusunnya membentuk sebuah jaringan cerita. Komik berasal dari kata komik yang mempunyai makna lucu atau jenaka. Kita akan beralih ke nomor 6 tentang teknik-teknik membuat ilustrasi. 1. Teknik arsir. Teknik arsir adalah teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan garis-garis sejajar atau menyilang, atau juga menggoreskan pensil atau spidol untuk menentukan gelap terang objek. Suatu gambar terlihat seperti 3 dimensi. Alat dan bahan yang digunakan dalam teknik arsir yaitu kertas, pensil, spidol, tinta, dan penghapus. Yang kedua yaitu teknik dusel atau gosok. Teknik dusel adalah teknik yang menggambar ilustrasi dengan penentuan yang gelap terang suatu objek gambar dengan menggunakan pensil gambar yang digoreskan atau digosokkan dalam posisi miring. Alat dan bahan yang dapat digunakan yaitu kertas, pensil, krayon, dan konte. Yang ketiga ada teknik pointillis. Teknik pointillis adalah cara atau teknik menggambar ilustrasi dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Alat dan bahan yang biasa digunakan atau dimanfaatkan yaitu kertas, pensil, cat, penggaris, ballpoint, kuas, dan spidol. Lalu ada teknik basah. Teknik basah adalah teknik menggambar ilustrasi menggunakan linseed oil atau minyak cat
atau cat dalam keadaan basah. Alat dan bahan yang digunakan dalam teknik basah diantaranya seperti cat air, tinta, cat poster, tinta bak, kuas, palet, dan media lainnya. 5. Teknik kering. Teknik kering pada saat menggambar ilustrasi adalah suatu teknik yang tidak perlu menggunakan pengecer air atau minyak. Alat dan bahan yang digunakan yaitu pensil, penghapus, kertas, pensil warna, dan krayon. Nomor 6. Teknik digital. Teknik digital sendiri merupakan teknik untuk mengeksplorasi kemampuan program komputer secara kreatif berupa pembuatan karya seni visual dalam bentuk ilustrasi. Alat dan bahan yang digunakan adalah aplikasi pada laptop atau HP seperti Krita, Sketchbook, Drawplus, dan lain-lain. Terima kasih. Ya, jadi itulah yang dapat saya terangkan tentang fungsi, jenis, dan teknik-teknik dalam membuat ilustrasi. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.